Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, bertemu lagi dengan saya Abdul Rahim. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran SKI dengan subbab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk kota Mekah. Sebelum pelajaran saya mulai, jangan lupa like and subscribe YouTube saya, dan selalu buka channel saya, yaitu channel Abdul Rahim, untuk mengikuti YouTube saya. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab keempat ini, saya akan menerangkan dengan judul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk kota Mekah. Adapun tujuan pelajarannya, yang pertama adalah setelah mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menjelaskan cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik mampu mengimplementasikan cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian dengan kafir Quraisy dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita memasuki pada inti materi. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang berjumlah 10.000 orang berhasil memasuki kota Mekah dengan aman tanpa adanya perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin pembenahan kota Mekah. Dalam melakukan pembenahan di kota Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap santun. Hal ini ditunjukkan dengan pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan maaf ataupun amnesti kepada penduduk kota Mekah yang selama ini memusuhi Islam. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan Ka'bah dari gambar dan berhala. Yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah secara damai. Melihat sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia tersebut, banyak penduduk Mekah yang bersimpati dan akhirnya masuk agama Islam tanpa adanya paksaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan penduduk Mekah. Sesampainya di kota Mekah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat mendirikan tenda lengkung berbentuk kubah tidak jauh dari makam Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kemah lengkung tersebut dan beristirahat seraya mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau teringat kota Makkah dulu penduduknya telah mengganggu dan mengusirnya dari keluarga dan kampung halamannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan pandangannya ke lembah Wadi dan gunung-gunung yang ada di sekelilingnya. Gunung-gunung tempat Rasulullah berkhalwat untuk menenangkan diri atas perlakuan kasar kafir Quraisy. Di Gua Hira, daerah pegunungan itu pula beliau menerima wahyu yang pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sebentar beristirahat. Beliau segera menaiki untanya Al-Qaswa, pergi meneruskan perjalanan ke Ka'bah. Beliau bertawaf di Ka'bah 7 kali dan menyentuh sudut Hajar Aswad. Selesai melakukan tawaf, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Utsman bin Thalha untuk membuka pintu Ka'bah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata pada semua orang, "Pergilah kamu sekalian. Kalian sekarang sudah bebas." Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk kota Mekah mendapatkan ampunan umum atau amnesti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap santun dengan memaafkan kesalahan penduduk Mekah di masa lalu. Rasulullah bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia. Rasulullah bukan seorang diktator. Rasulullah menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memaafkan setelah memperoleh kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar teguh pada prinsip dan menepati janjinya, yakni akan membuat kota Mekah aman. Sikap ini sebelumnya tidak pernah dimiliki dalam sejarah penguasa yang memperoleh sebuah kemenangan. Dalam kondisi yang sangat memungkinkan untuk melakukan balas dendam atas kekejaman kaum kafir Quraisy, kaum muslimin tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka mengikuti langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh lapang dada memaafkan penduduk Makkah, menerimanya sebagai saudara bagi yang masuk Islam, dan melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu. Sikap ini sangat luhur dan patut dicontoh oleh sekalian bangsa manusia yang mempunyai akal sehat dan perasaan peri kemanusiaan yang peka. Pemaaf adalah bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan memaaf berarti meniru sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya yang sangat bijaksana, mentaati perintahnya dan menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan balas dendam, sebaliknya menekankan sikap lapang dada dan pemaaf. Itulah teladan yang baik dari Rasulullah SAW yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani melalui peristiwa di Fathu Mekah ini. Anak-anakku yang saya cintai, demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sebelum pelajaran kita tutup, mari kita baca hamdalah dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.